Oke teman-teman, di sini kita akan membahas tentang seputar proses peradilan pidana di Indonesia, ya, tentang proses peradilan pidana di Indonesia. Nah, ataupun sering disebut itu mekanisme ataupun tata cara persidangan peradilan pidana, gitu kan? Biasanya proses persidangan peradilan pidana itu diawali pertama sekali dengan adanya laporan polisi. Nah, jadi ada seseorang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak polisi tentang suatu peristiwa pidana. Nah, melaporkan bahwa terkait laporannya itu dia jelaskan kapan peristiwanya, bagaimana kejadiannya, di mana tempatnya, bagaimana perbuatannya, apa bentuk perbuatannya gitu. Biasanya itu bentuk dari laporan polisi. Sedikit saya jelaskan terkait laporan polisi maupun sering didengar itu tentang pengaduan gitu ya. Terkait laporan polisi dan pengaduan ini banyak orang yang menyalahartikan. Sebenarnya secara pengertiannya dan prosesnya itu berbeda. Karena kalau laporan itu masyarakat umum siapa saja itu bisa melaporkan, ya. Misalnya seseorang itu melihat atau mendengar suatu peristiwa pidana lalu dia datang ke kepolisian dan melaporkan, ya. Tapi terkait pengaduan itu berbeda. Kalau pengaduan itu seseorang itu mengalami suatu peristiwa pidana, ya, mengalami suatu kejadian tindak pidana dan dia datang ke kantor kepolisian, dia mengadukan tentang suatu peristiwa pidana itu yang dialaminya. Jadi berbeda ya. Kalau laporan itu siapa saja bisa melapor dan yang melapor itu belum tentu suatu tindak pidana itu terjadi pada dirinya, ya. Tapi kalau pengaduan biasanya itu orang yang mengadu itu adalah orang yang mengalami suatu peristiwa pidana. Nah, dalam laporan biasanya orang hanya melaporkan kepada polisi tentang suatu peristiwa pidana, misalnya pidana pencurian atau pidana penganiayaan gitu ya. Tapi kalau pengaduan itu orangnya sendiri yang mengalami. Kalau laporan belum tentu orangnya itu mengalami suatu peristiwa pidana atas dirinya. Tetapi kalau pengaduan, dia mengalami, dia merasakan, dia menyaksikan, dia melihat atas dirinya dilakukan terhadap dirinya suatu tindak pidana. Makanya dia datang ke polisian, dia mengadukan dan meminta. Dalam pengaduan itu dia meminta agar pengaduannya itu bisa diproses secepatnya oleh pihak kepolisian. Jadi di sini sudah jelas ya antara laporan dan pengaduan ya. Kembali lagi ke tadi terkait laporan polisi, ketika sudah masuk, polisi nanti meminta keterangan dan dipanggil sejumlah saksi-saksi. Nah, lalu nanti setelah itu dikumpulkan bukti-buktinya, setelah itu nanti terlapornya dipanggil dan dilakukan pemeriksaan. Nah, biasanya dalam proses peradilan pidana itu ada tingkat-tingkatan status seseorang itu. Pertama, bisa saja seseorang itu statusnya sebagai saksi, dia dipanggil sebagai saksi. Atau bisa statusnya itu sebagai tersangka, gitu kan? Itu tahap-tahap status seseorang itu. Saksi, tersangka, kemudian terdakwa. Nah, biasanya kalau terdakwa itu sudah disidangkan di pengadilan. Setelah disidangkan di pengadilan, maka status seseorang itu dari tersangka berubah menjadi terdakwa. Ketika hakim menjatuhkan putusan vonis bersalah terhadap seorang terdakwa ini, maka terdakwa ini berganti lagi statusnya, bernama ataupun disebut sebagai terpidana. Nah, kata terpidana itu berarti seseorang itu sudah dijatuhkan vonis bersalah dan dihukum oleh hakim, gitu ya. Hukumnya ini bisa macam-macam, bisa hukuman pidana mati, ya di KUHP ada diatur itu ya, pidana mati, pidana penjara, pidana penjara seumur hidup gitu, ataupun diiringi dengan pidana denda gitu kan. Biasanya kalau pidana denda ini tidak dipenuhi maka diganti biasanya hukuman kurungan gitu ya. Itu terkait status seseorang dalam peradilan pidana: saksi, tersangka, terdakwa, dan terpidana ya. Kembali ke tadi lagi, setelah mengajukan laporan, maka setelah berkasnya itu rampung, maka polisi memberikan
mengajukan berkasnya itu ke kejaksaan agar dilakukan penuntutan. Biasanya kalau nanti di dalam pada tingkat kejaksaan itu nanti diangkat namanya itu jaksa peneliti. Dialah nanti meneliti perkara ini. Dia meneliti perkara ini apakah perkara ini sudah cukup bukti, alat buktinya sudah cukup tentang suatu peristiwa pidana yang sudah terang benderang. Nah, maka biasanya berkas perkaranya itu yang diajukan polisi tadi P21. P21 itu artinya berkas perkara itu sudah lengkap dan akan bisa segera untuk diajukan ke pengadilan untuk dilakukan persidangan gitu. Tapi biasanya kalau berkas perkara yang diajukan polisi itu tadi, yang dikirim oleh polisi itu tadi belum lengkap, biasanya jaksa memberikan catatan. Sering itu disebut dengan P19. P19 itu berarti ada yang kurang dalam berkas perkara itu. Mungkin saksinya harus ditambahi, mungkin harus diperjelas lagi tentang suatu peristiwanya, alat buktinya lagi harus dilengkapi, gitu kan, atau ada yang kurang gitu. Biasanya jaksa mengembalikan. Nah, setelah dikembalikan nanti polisi memenuhi sesuai dengan petunjuk jaksa tadi P19 seperti saya bilang. P19 itu adalah ada petunjuk jaksa, ada yang kurang dalam berkas yang dikirim polisi itu. Setelah dilengkapi oleh pihak kepolisian, dikirim lagi ke kejaksaan. Nah, setelah itu diteliti lagi. Nah, kalau berkas perkara yang seperti yang saya bilang tadi sudah lengkap, maka jaksa memberikan keterangan bahwa perkara itu sudah P21 gitu ya. Nah, setelah perkaranya itu sudah P21, maka biasanya itu tersangkanya tadi maupun alat buktinya itu nanti diserahkan ke kejaksaan. Nah, setelah itu pada tahap itu nanti tinggallah tahap pra penuntutan. Dibilang ada pra penuntutan, ada tahap penuntutan gitu kan. Itu nanti prosesnya di kejaksaan. Nanti jaksa membuat dakwaan terhadap tersangka ini tadi gitu kan, membuat dakwaan. Nanti kembali lagi diperiksa lagi di jaksa, ditanya lagi, diperiksa lagi. Ya, setelah nanti sudah lengkap semuanya, maka jaksa membuat dakwaan. Dakwaan itulah dasar nanti diajukan ke pengadilan, diserahkan ke pengadilan. Itulah dasar hakim nanti memeriksa suatu perkara itu dari dakwaan itu. Nah, setelah nanti tahap pra penuntutan selesai di kejaksaan, maka nanti masuk ke tahap persidangan. Persidangan di pengadilan. Biasanya itu pengadilan negeri ya. Tahap pertama, sering dibilang itu tahap pertama. Sidang di pengadilan negeri. Pada tahap sidang di pengadilan negeri, nanti status daripada terdakwa ini sudah menjadi tahanan pengadilan. Nanti hakim mengeluarkan penetapan, gitu kan? Tapi kalau di proses masih di kejaksaan, berarti masih tahanan kejaksaan. Tapi kalau tadi proses di kepolisian, berarti tahanan di kepolisian, gitu ya. Itu dia prosesnya. Tapi berikutnya setelah udah sampai di pengadilan, maka hakim nanti ketua pengadilan negeri biasanya menetapkan siapa majelis hakimnya untuk memeriksa perkara ini. Jadi nanti ketua pengadilan itu menentukan siapa nanti majelis hakim perkara akuonya perkara terhadap masalah laporan ini tadi, terhadap masalah pidana ini, menentukan siapa hakimnya. Nanti oleh majelis hakimnya menentukan kapan hari sidangnya. Setelah ditentukan hari sidangnya nanti, maka dalam tahap persidangan itu, maka tahap awal di persidangan itu adalah hakim nanti memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum. Ya, sini saya sedikit jelaskan ya. Jaksa penuntut umum itu adalah jaksa yang melakukan penuntutan bagi terdakwa ini tadi yang sudah di pengadilan. Berbeda dengan jaksa. Kan sering didengar ada jaksa penuntut umum, ada jaksa saja kan. Nah, kalau jaksa itu belum tentu dia jaksa penuntut umum. Itu ya bedanya ya. Tapi kalau jaksa penuntut umum, dia sudah pasti jaksa. Karena tidak semua jaksa itu diberikan kewenangan untuk melakukan penuntutan. Oke ya, jelas ya. Nah, kembali lagi ke tadi, diberi kesempatan ke jaksa penuntut umum, kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwaan yang telah diajukannya. Setelah dibacakan, nanti dibacakan mengenai peristiwanya, kejadiannya di mana, tempatnya di mana, siapa saksinya, siapa terdakwanya. Nah, nanti setelah itu hakim memberikan kesempatan. Sebelum nanti diperiksa di persidangan ini, tadi ada yang kelewat. Sebelum diperiksa di persidangan pengadilan ini nanti diperiksa dulu tentang identitas terdakwanya sendiri, gitu kan?
Ditanya juga nanti setelah diperiksa, sudah cocok, ditanya apakah dalam perkara ini saudara terdakwa, hakimnya bertanya kepada terdakwanya, didampingi oleh penasihat hukumnya. Kalau didampingi nanti disuruh masuk atau ditanya apakah ini penasihat hukum saudara, nanti terdakwa jawab ya yang mulia. Biasanya hakim meminta dasarnya bahwa penasihat hukum ini berwenang, mempunyai legal standing untuk mendampingi terdakwa ini. Biasanya nanti hakim meminta itu surat kuasa maupun berita acara sumpah dari penasihat hukum maupun KTPA. KTPA itu kartu tanda pengenal advokat. Ya, setelah diperiksa nanti lengkap, nanti ditunjukkan juga ke jaksanya, sudah oke, baru mulai. Baru kembali ke tadi, hakim suruh jaksa penuntut umumnya untuk membacakan dakwaannya. Setelah tadi bacakan dakwaannya, diberikan kesempatan bagi terdakwa atau penasihat hukumnya atau kuasa hukumnya. Biasanya kalau di sidang pidana itu yang mendampingi terdakwa itu sering disebut itu sebagai penasihat hukum, ya, penasihat hukum, bukan penasehat. Bahasa KUHP itu penasihat hukum, ya, penasihat hukumnya. Setelah diberikan kesempatan untuk mengajukan yang namanya eksepsi. Eksepsi itu adalah tangkisan ataupun bantahan atau keberatan terhadap dakwaan daripada jaksa. Kalau dalam KUHP kita, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu terkait eksepsi, aturan kita itu memberi ruang secara opsional. Itu bisa diajukan oleh terdakwa sendiri atau penasihat hukumnya. Jadi salah satu gitu ya. Nanti berbeda dengan nota pembelaan ataupun pledoi, sering disebut dengan pledoi. Itu nanti bisa dari kedua-duanya, bisa dari terdakwa maupun bisa juga dari penasihat hukumnya bersamaan boleh, atau salah satu pun mengajukan boleh. Ya, tapi kalau terkait eksepsi ini atau tangkisan ini atau bantahan ini nanti atau keberatan ini nanti hakimnya, undang-undang kita hanya mengatur memberi ruang opsional, jadi diajukan oleh terdakwa sendiri atau penasihat hukumnya gitu ya. Itu kalau kita mau mengikuti dari KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara. Saya jelaskan sedikit. KUHP itu adalah mekanisme bagaimana tata cara berjalannya sidang peradilan itulah KUHP. Oke. Setelah tahap itu, maka nanti dia beri lagi kesempatan bagi jaksa untuk menanggapi eksepsi dari terdakwa sendiri atau dari penasihat hukumnya. Oke, diberi kesempatan. Setelah diberi kesempatan, maka sampailah ke tahap hakim nanti untuk mengambil atau untuk menjatuhkan putusan sela namanya. Kenapa dibilang sela? Karena berada di sela-sela. Putusan sela itu adalah sebelum putusan akhir, berarti ada putusan. Sebelum putusan akhir namanya itu sering disebut dengan putusan sela. Apabila dalam putusan sela ini hakim mengabulkan eksepsi atau keberatan atau tangkisan daripada terdakwa atau penasihat hukumnya tadi, maka persidangannya tidak akan dilanjut. Maka apabila tadi terdakwanya sudah sempat ditahan lebih dulu, maka hakimnya memerintahkan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perkara tidak dilanjut. Tetapi kalau hakimnya menolak eksepsi daripada terdakwa ataupun penasihat hukumnya maka persidangannya dilanjut gitu ya. Persidangannya dilanjut itu tahapnya adalah pembuktian. Pembuktian ini berarti kita berbicara tentang alat bukti. Alat bukti itulah nanti diperiksa. Kalau dalam hukum pidana itu, dalam KUHP itu, alat bukti itu ada 5. Pertama itu saksi, yang kedua itu adalah keterangan ahli, yang ketiga itu adalah surat, yang keempat itu adalah petunjuk, dan yang kelima itu adalah keterangan terdakwa sendiri. Setelah dilewati nanti semua, diperiksa, diuji semua, sampailah ke tahap jaksa diberi kesempatan oleh hakim untuk mengajukan tuntutan atas sejumlah proses ya pemeriksaan itu semua tadi. Maka sampailah kepada kesempatan oleh jaksa untuk mengajukan tuntutan terhadap terdakwa ini ya.
Setelah jaksa diberi kesempatan untuk mengajukan tuntutan, maka pada persidangan berikutnya hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun penasihat hukumnya untuk mengajukan yang namanya nota pembelaan, atau sering disebut di persidangan itu adalah bahasa kerennya pledoi, gitu ya. Pledoi atas tuntutan jaksa ini tadi, itu diberi kesempatan. Setelah diberi biasanya dalam memberikan kesempatan itu hakim biasanya menunda sidang. Biasanya bisa ditunda seminggu ataupun 2 minggu untuk terdakwa maupun penasihat hukumnya menyiapkan nota pembelaannya. Begitu juga dengan tuntutan tadi, gitu ya. Setelah pemeriksaan semua, biasanya hakim memberikan kesempatan bagi jaksa untuk mengajukan tuntutan, ya. Tuntutan itu juga jaksa diberikan juga, biasanya diberikan hak yang sama. Biasanya kalau diberikan 1 minggu untuk menyusun tuntutan, dari terdakwa maupun penasihat hukumnya diberikan waktu 1 minggu. Kalau diberikan waktu 2 minggu, maka nanti tahap pledoi maupun nota pembelaannya diberikan juga kesempatan 2 minggu, gitu ya. Setelah selesai proses itu, maka setelah selesai proses nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya, maka hakim memberikan kesempatan kembali kepada jaksa untuk menanggapi nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa maupun penasihat hukumnya. Itu sering disebut di persidangan itu namanya replik, ya. Replik itu adalah tanggapan atas nota pembelaan dari terdakwa maupun penasihat hukumnya. Setelah itu nanti hakim memberikan kesempatan lagi kepada terdakwa maupun penasihat hukumnya apabila ingin mengajukan tanggapan lagi atas tanggapan jaksa tadi, itu. Itu sering disebut namanya adalah duplik, ya. Sering disebut namanya duplik. Setelah replik, duplik selesai dilewati, setelah selesai dilakukan, maka sampailah ke tahap musyawarah hakim. Nah, musyawarah hakim ini, disinilah nanti hakim bermusyawarah untuk mengambil suatu keputusan. Apakah yang diduga melakukan suatu tindak pidana ini bersalah, maka hakimnya menjatuhkan vonis hukuman, gitu ya. Apabila tidak bersalah, maka hakimnya menjatuhkan vonis bebas ataupun lepas, gitu ya. Lepas dari segala tuntutan hukum bisa, gitu ya. Bisa vonis bebas, bisa vonis lepas, gitu kan, atau bisa vonis bersalah kalau memang hakim meyakini memang pelaku atau diduga pelaku tindak pidana ini melakukan suatu perbuatan, hakimnya yakin, maka diputus bersalah, gitu ya. Setelah itu, proses itu tadi, maka sampailah ke tahap putusan. Tahap putusan nanti hakim menentukan kapan akan dijatuhkan putusan. Itu berdasarkan hasil musyawarah hakim tadi. Apabila terdakwa diputus bersalah, maka setelah dibacakan putusannya itu pada persidangan terbuka untuk umum, ya. Biasanya putusan itu terbuka untuk umum, dan memang persidangan pidana itu terbuka untuk umum, tapi ada beberapa persidangan tidak terbuka untuk umum. Biasanya itu perkara asusila, itu biasanya tertutup persidangannya. Tetapi pada saat pembacaan putusannya itu harus terbuka untuk umum. Karena kalau dalam hakim menjatuhkan putusan, membacakan putusan tidak terbuka untuk umum, maka putusan itu tidak memiliki kekuatan hukum. Artinya putusan itu batal demi hukum, gitu ya. Jadi ketika mengajukan putusan, pemeriksaannya bisa tertutup dalam sidang-sidang tertentu, misalnya asusila, gitu kan. Itu bisa sidang tertutup. Tetapi kalau dalam putusan itu harus terbuka untuk umum, oke ya. Setelah itu, apabila terdakwa ini dinyatakan bersalah, diputus bersalah, maka terdakwa ini diberi kesempatan. Apakah terdakwa ini mau mengajukan upaya hukum banding, atau menerima, atau masa pikir-pikir, gitu. Biasanya masa pikir-pikir itu diberi waktu 7 hari, gitu ya. Untuk mengajukan, apakah mengajukan banding atau menerima atau mengambil masa pikir-pikir. Itu biasanya hakim menanyakan kepada terdakwa. Biasanya hakim menyuruh terdakwa itu untuk berkonsultasi dengan penasihat hukumnya. Setelah nanti terdakwa berkonsultasi dengan penasihat hukumnya, maka hakim menanya apa hasil keputusannya, gitu.
Itu kalau dinyatakan pikir-pikir, maka hakim menutup sidang itu. Berarti nanti terdakwa dikasih waktu 7 hari untuk mengajukan upaya banding ataupun menerima itu. Tapi dalam waktu 7 hari ini sudah lewat, terdakwa tidak mengajukan upaya hukum, maka dianggap terdakwa itu menerima putusan, gitu ya. Kalau nanti terdakwa mengajukan banding, maka mengajukannya itu ke pengadilan tinggi. Oke, saya sudah jelaskan sedikit. Kalau pengadilan itu ada tiga wadah. Pertama itu tingkatan, maksudnya tingkatan wadah. Pertama itu pengadilan negeri tingkat pertama, kedua itu pengadilan banding, dan ketiga itu kasasi. Nah, kalau tingkat pertama itu di pengadilan negeri, tingkat banding itu di pengadilan tinggi, tingkat kasasi itu di Mahkamah Agung. Atau nanti ada upaya hukum luar biasa namanya. Upaya hukum luar biasa itu nanti salah satu pihak bisa PK, peninjauan kembali. Itu juga di Mahkamah Agung, gitu ya. Peninjauan kembali di Mahkamah Agung, kasasi di Mahkamah Agung, banding di pengadilan tinggi, pemeriksaan perkara itu tadi di pengadilan negeri. Tetapi dalam pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi, ingat ya, hakim itu memeriksa fakta hukumnya. Makanya disebut dalam pengadilan negeri itu dan pengadilan tinggi itu disebut judex faksi. Jadi faksi itu fakta. Jadi hakim memeriksa fakta hukumnya. Tetapi kalau dalam proses kasasi dan di tingkat kasasi atau Mahkamah Agung, itu hakim tidak memeriksa fakta hukum lagi, tetapi hakim hanya memeriksa apakah sudah benar penerapan hukum yang dilakukan atau yang diberikan. Nah, makanya dalam tingkat kasasi itu disebut sebagai judex juris, ya, judex juris. Jadi hakim hanya memeriksa penerapan hukumnya saja. Jadi dia tidak memeriksa tentang fakta-fakta persidangannya lagi, oke? Fakta-fakta hukumnya, oke? Fakta-fakta persidangannya. Itu dia, kurang lebih begitu terkait proses peradilan pidana di Indonesia. Jadi teman-teman sudah tahu ya sedikit banyaknya tentang proses peradilan pidana di Indonesia. Oke, semoga teman-teman yang lagi pendidikan, lagi kuliah, yang ingin mengambil kejaksaan, mengambil profesi pengacara maupun hakim, ya bisa video ini bisa dijadikan referensi lah, untuk referensi untuk nanti teman-teman sendiri bisa mengalaminya sendiri seperti yang sudah saya alami beberapa tahun mendampingi klien dalam peradilan pidana maupun di pengadilan.